warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Anjani dari kelas 12 MIPA B, dan sekarang saya akan melakukan ujian praktik mata pelajaran biologi dengan judul Osmosis sel dengan media kentang. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, membuktikan adanya peristiwa osmosis. Yang kedua, mengetahui efek dari potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotonis atau yang artinya encer atau rendah, dan hipertonis yang artinya pekat atau tinggi. Yang ketiga, melihat perbedaan yang terjadi pada potongan kentang setelah percobaan. Wadah yang berukuran sama, 1 buah kentang, air 300 ml, sendok teh, peeler, garam, dan juga timer. Yang pertama, siapkan 4 wadah gelas atau plastik. Yang kedua, gelas pertama dikosongkan sedangkan sisanya masing-masing diisi 100 ml air. Selanjutnya, gelas kedua tanpa dikasih garam, gelas ketiga 1 sendok teh garam, dan gelas keempat 2 sendok teh garam. Kupas dan potong kentang berbentuk persegi panjang sebanyak 4 buah. Kemudian, masukkan masing-masing 1 potong kentang ke dalam 4 wadah yang sudah disiapkan. Dan tunggu selama 30 menit atau lebih. Dan yang terakhir, keluarkan kentang dari wadah dan amati tekstur, volume, dan ukuran kentangnya. Pada hasil percobaan ini, saya akan mengukur dengan 3 aspek. Yang pertama ada tekstur kentangnya, yang kedua volume airnya, dan yang ketiga adalah ukuran kentangnya. Yang pertama, tekstur kentangnya. Di wadah 1 dan wadah 2 itu teksturnya masih keras dan juga padat. Perbedaannya kalau di kentang 1 warnanya menjadi lebih keruh, sedangkan kalau di kentang 2 warnanya menjadi lebih cerah. Sedangkan kalau di wadah 3 dan 4 tekstur kentangnya menjadi lembek dan juga lentur sehingga bisa dibengkokkan. Lanjut ke volume airnya. Kalau wadah pertama nggak ada perubahan karena nggak pakai air. Kalau di wadah kedua ada
pengurangan sedikit air, sedangkan di wadah ketiga dan keempat ada penambahan air sedikit. Nah, yang terakhir ukuran kentangnya, kalau di wadah pertama nggak ada perubahan, sedangkan kalau di wadah kedua kentangnya menjadi ukurannya lebih sedikit panjang atau ada penambahan. Sedangkan kalau di wadah ketiga dan keempat karena kentangnya lembek, jadi ukurannya juga ikut menyusut, jadi ada pengurangan ukuran. Sekarang masuk ke pembahasannya. Yang pertama, apakah ada perbedaan hasil pada percobaan proses osmosis dari 4 perlakuan yang diberikan? Berdasarkan percobaan yang saya lakukan, ya benar terjadi perubahan, mulai dari tekstur kentangnya, volume airnya, dan juga dengan ukuran kentangnya. Yang kedua, bagaimana kondisi kentang setelah percobaan? Bila kondisinya berubah, mengapa? Kondisinya bervariasi, ada yang teksturnya berubah, volume airnya bertambah dan juga berkurang, ada yang ukuran kentangnya memanjang dan ada juga yang memendek. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan perlakuan pada larutannya, ada yang dibuat hipotonis, ada yang dibuat hipertonis. Yang ketiga, bagaimana peristiwa osmosis pada kentang berlangsung? Intinya ada perbedaan konsentrasi, di mana ada perpindahan air dari larutan hipotonis yang konsentrasinya lebih rendah ke larutan hipertonis yang konsentrasinya lebih tinggi melalui membran semi permeabel. Nah, contohnya pada wadah kedua itu osmosis terjadi dari larutan air biasa yang hipotonis masuk ke dalam sel kentang yang hipertonis, yang menyebabkan sel kentang turgid. Sedangkan di wadah ketiga dan wadah keempat, osmosis terjadi dari sel kentang yang hipertonis keluar ke larutan garam yang hipertonis, yang menyebabkan sel kentang plasmolisis. Yang terakhir, kesimpulan dari praktikum ini kita bisa mengetahui bagaimana proses osmosis terjadi, yaitu adanya perbedaan konsentrasi di mana perpindahan air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis, di mana kalau larutan hipotonis ini sel kentangnya menjadi turgid karena tekanan turgor yang tinggi, sedangkan di larutan hipertonis sel kentangnya menjadi plasmolisis karena turunnya tekanan turgor. Dan juga ada beberapa perubahan pada sel kentang setelah percobaan, seperti tekstur kentangnya dan juga volume air di sekitarnya dan juga ukuran kentangnya. Sekian video praktikum biologi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.